kita berdoa semua. Salam jumpa kembali ibadah doa pengerja kita pada hari ini. Semua kita tetap bersuka cita di dalam Tuhan, amin. Baik, sebelum kita memulai ibadah doa pengerja kita, mari terlebih dahulu kita dengarkan tiupan sopar, sikap kita dalam posisi berdoa. Sebelum kita memulai ibadah pengerja kita, mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kehidupan yang masih Tuhan berikan bagi kami. Hingga pada saat ini Tuhan, kami tetap ada dalam lindungan Tuhan. Kami tetap ada dalam penyertaan Tuhan. Bapa kami di dalam surga, sebentar lagi Tuhan, kami mau memulai ibadah pengerja kami. Roh Kudus Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami. Roh Kudus Tuhan yang memimpin kami, agar ibadah pengerja kami bisa kami laksanakan dengan baik, bisa kami ikuti dengan baik, dan itu bisa membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, meneguhkan keimanan kami. Bapa kami dalam surga, kami berdoa untuk teman-teman kami yang tidak bisa mengikuti ibadah pengerja ini Tuhan. Apapun yang menjadi kendala bagi mereka, kami percaya Tuhan tetap menyertai mereka. Tuhan yang tetap memberkati mereka. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk hamba Tuhan yang akan memimpin kami, menyampaikan firman kepada kami. Tuhan berkati segala persiapan-persiapannya. Tuhan yang mengurapinya, agar firman yang akan Dia sampaikan bagi kami, itu bisa menambah keimanan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk segala berkat yang masih bisa kami rasakan hingga pada saat ini. Ampunkan kami akan segala salah dosa kami Tuhan, agar kami layak mengikuti ibadah pengerja kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin. Baik, tiba saatnya kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Kita percaya bahwa hati kita tetap satu di dalam memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini dengan penuh sukacita. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dekatkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Berganda
mari kita siapkan hati kita untuk lebih lagi menyembah Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh menyerahkan totalitas hidup kita ke dalam tangan Tuhan, dengan menaikkan penyembahan ini bagi Allah kita, Allah yang dahsyat. Inilah kami Tuhan, Kau melihat sampai ke lubuk hati kami yang paling dalam. Begitu kami mencintai-Mu ya Bapa, lebih dari segala apapun yang kami miliki. Haleluya, haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya, haleluya. Oh, Kaulah sumber kekuatan kami ya Bapa. Kaulah sumber damai sejahtera. Kaulah segalanya bagi kami. Kami tak dapat berjalan sendiri tanpa-Mu Tuhan. Oh haleluya. Kau Allah Jehovah Jireh, Allah Jehovah Rafa. Kaulah Allah Jehovah Nisi, Allah Jehovah Sama, Allah yang El Shaddai. Oh ajaib perbuatan-Mu ya Bapa, ajaib perbuatan-Mu Tuhan. Begitu dahsyat kuasa-Mu, kuasa yang mampu memulihkan kami dari segala bencana, dari segala godaan setan, dari segala kekuatan gaib. Kaulah sumber hidup kami, Kaulah tempat perlindungan kami. Haleluya. Ku pandang
kasih Bapa yang baik. Hanya Engkau harapan di dalam hidup kami ya Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan kami. Engkaulah Allah yang kami puji dan kami sembah. Tiada Allah lain yang berkuasa halit langit dan bumi selain Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu yang kami nikmati sepanjang hari ini. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam setiap ibadah kami di rumah kami masing-masing. Terima kasih Bapa yang baik. Terimalah setiap pujian penyembahan kami ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Menjadi perkenanan bagi nama-Mu ya Bapa. Karena semua ini kami persembahkan hanya di dalam satu nama yang indah dan berkuasa, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Mari semua kita yang percaya bersama saya kita katakan amin. Bapa Sorgawi, terima kasih banyak Tuhan buat penyertaan-Mu, kasih dan rahmat-Mu selalu baru bagi kami. Hari ini Tuhan kami mau membela bangsa dan negara kami. Biarlah Bapa sendengkan telinga-Mu bagi kami di tempat ini. Dan kami percaya Tuhan ketika kami angkat tangan maka Engkau akan turun tangan memulihkan bangsa dan negara kami. Sebelum kami menaikkan syafaat kami Tuhan, tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Bilangan yang bertalian darah dengan kami, harta benda kami baik bergerak maupun tidak bergerak, semuanya Bapa tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Bahkan pelayanan kami Tuhan, hamba-hamba-Mu orang kudus-Mu yang melayani Tuhan, semua tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Kami berdoa hari ini Tuhan, kami berseru untuk kesehatian persatuan bangsa dan negara kami di tengah-tengah bangsa Indonesia. Kami percaya Tuhan kami ada untuk berseru untuk membela bangsa dan negara ini. Kami mencintai bangsa kami Tuhan. Kami mengasihi bangsa Indonesia. Bapa, kiranya lawatan-Mu terjadi di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Roh-Mu bekerja untuk memulihkannya Tuhan. Sehingga ada kesatuan, persatuan di tengah-tengah kepelbagaian agama, budaya, dan ras. Di dalam nama Yesus, ikat kami semua dalam kesehatian Tuhan. Saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Sehingga timbul persatuan dan kesatuan di tengah-tengah bangsa ini. Kami percaya Tuhan ketika bangsa ini memiliki roh takut akan Tuhan, peka mendengar suara-Mu Tuhan, maka bangsa ini akan dimenangkan, maka bangsa ini akan dipulihkan, sehingga benar-benar Tuhan terjadi kesehatian, terjadi persatuan di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Di dalam nama Yesus kami imani ini akan terjadi Tuhan. Karena ketika kami angkat tangan berseru atas bangsa dan negara ini, Engkau akan turun tangan. Bapak, kami juga berdoa Tuhan bagi setiap pelaku koruptor dimanapun saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan ketika kami serukan nama-Mu atas mereka Tuhan. Kami mengasihi mereka Tuhan. Berikanlah mereka roh pertobatan, peka mendengar suara kenabian-Mu, sehingga benar-benar Tuhan pelaku koruptor itu akan menghentikan segala kekejian yang tidak berkenan di mata-Mu. Bapak, kami juga berdoa Tuhan bagi cuaca ekstrim di tengah beberapa daerah kami Indonesia secara khususnya. Bapak, biarlah Roh-Mu bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Bahkan lewat cuaca ekstrim itu Tuhan, kami melihat bagaimana kuasa Allah bekerja agar kami semua dapat melihat kebaikan kemurahan hati Tuhan. Tidak hanya lewat kebaikan-kebaikan, bahwa lewat cuaca itu juga Tuhan kami melihat kemahakuasaan-Mu. Sehingga benar-benar Tuhan, dimanapun saat ini juga yang terkena cuaca ekstrim, dalam nama Yesus kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Dan cuaca itu juga akan baik adanya. Biarlah roh Allah yang bekerja. Bapak, kami juga berdoa Tuhan bagi tahun ajaran baru untuk tahun ini Tuhan. Kami rindu sekali Tuhan, agar semua bangsa Indonesia dapat belajar dengan baik bagaimana mestinya yang pernah kami kerjakan selama ini. Bapak, kami berdoa agar tahun ajaran ini dapat belajar dengan baik. Biarlah Bapak Engkau memberikan hikmat, kepintaran bagi dinas pendidikan kami secara khususnya, bahkan bagi setiap kabinet yang bekerja di dalam instansi kependidikan Indonesia, agar benar-benar Tuhan mengambil satu keputusan kebijaksanaan yang baik, sehingga lewat pendidikan ini juga nantinya Tuhan dapat berjalan dengan baik. Biarlah Allah bekerja memberikan hikmat kepintaran bagi setiap pemimpin kami yang benar-benar bekerja di tengah-tengah instansi pemerintah secara khususnya pendidikan, agar tahun ajaran ini dapat dibuka dan berjalan dengan baik sebagaimana mestinya.
Dalam nama Yesus ini semua kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Inilah seru doa kami Tuhan. Pembelaan kami atas bangsa dan negara kami. Pembelaan kami atas kesehatan agar ada persatuan dan kesatuan. Bagi pelaku koruptor agar diberikan roh pertobatan. Agar cuaca ekstrim semuanya akan menjadi baik adanya karena roh Allah yang bekerja. Bahkan bagi setiap ajaran di tengah-tengah pendidikan bangsa Indonesia. Agar semua dapat berjalan dengan baik. Berikan semuanya dengan baik adanya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Segala hormat, puji, sembah, dan kemuliaan Tuhan kami naikkan ke hadirat-Mu pada saat ini. Kami puji, kami agungkan nama-Mu kudus, sebab siapakah Allah yang sama seperti Engkau, yang begitu mengenal kami, mengasihi kami, dan mencintai kami. Apabila sebentar Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami, membuka tingkap-tingkap pemikiran kami. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, karena kami sudah sedia untuk mendengarkan firman-Mu, sebab di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita membuka Alkitab kita yang diambil dari kitab Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-21. Yakobus 1 ayat 19 sampai 21. Beginilah bunyi firman Tuhan. Pendengar atau pelaku firman. Hai saudara-saudara yang dikasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak, dan terimalah dengan lemah lembut yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pernah nggak kita kira-kira ketemu dengan seorang yang suka sekali marah? Atau mungkin dia suka meledak-ledak untuk melemparkan sebuah statement, dan kemudian statementnya negatif dan ujung-ujungnya orang itu marah. Tentu ketika kita berhadapan dengan situasi itu, kita tidak akan nyaman. Sehingga biasanya orang yang suka sekali marah itu akan dijauhi oleh orang lain. Orang yang suka marah itu kalau dia bapa, maka dia tidak akan disukai oleh anak-anaknya. Kalau dia istri, maka dia juga akan dijauhi oleh suaminya ataupun dijauhi oleh anaknya. Luar biasa saudara-saudara, ketika kita membuka Alkitab kita hari ini, maka satu hal yang sangat penting yang diterapkan oleh orang adalah mendengar. Mendengar berarti versus dengan marah. Nah saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar. Mendengar berarti melibatkan seluruh aspek kognitif kita, afeksi kita, rasa kita. Sehingga apa? Sehingga ketika kita memiliki kecerdasan untuk mendengar, ability to listen, maka kita akan mengolah semua informasi yang kita dengar itu di dalam akal pikiran kita dan mensinergikannya dengan perasaan kita. Ada banyak orang yang ketika mendengar sesuatu dia tidak mencermatinya dan kemudian dia marah. Memang dalam bahasa Inggris ada dua kata yang sama-sama artinya mendengar. Yang pertama itu adalah to hear, mendengarkan. Kita mendengarkan sebuah informasi dan kemudian kita tidak terlalu serius. Mungkin seorang ibu ketika menyetrika, dia mendengarkan lagu dan dia mendengar lagu,
maka itu disebut juga mendengar. Tapi yang kedua itu adalah to listen. Artinya ketika memang orang sedang mendengar, dia mencoba untuk mencernanya dengan sangat baik sekali. Nah, yang dibutuhkan seorang konselor, yang dibutuhkan oleh seorang yang ingin mendengarkan itu adalah dia betul-betul take it serious. Ketika mendengar, dia mencoba untuk mengelola apa yang dia dengar dan dia mencoba untuk mengertinya. Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, itu sudah sangat baik ketika kita memiliki ability to listen, kemampuan untuk mendengarkan. Mendengar itu adalah emas. Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tapi teks kita juga bicara hari ini lambat untuk marah. Cepat untuk mendengar tapi lambat untuk marah. Sebab apa, saudara? Marah tidak pernah mengerjakan hal yang baik atas hidup kita. Dalam teks ini dikatakan, amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Itu dia. Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita coba rasakan sebentar ketika kita marah, apa sih yang kita betul-betul bisa rasakan. Yang pertama, kalau kita raba jantung kita, maka detaknya itu luar biasa cepat. Yang kedua, kita juga merasakan bahwa mungkin bagian telinga kita juga mulai panas dan suhu tubuh kita naik. Dan ketika kita meledak-ledak, mungkin napas kita juga terengah-engah. Sebab apa? Sebab marah itu merupakan sebuah energi yang hebat. Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, luar biasa saudara. Ketika memang orang marah, maka dia bisa melampiaskannya dengan cara dua hal. Marah secara destruktif atau marah secara konstruktif. Marah secara destruktif itu ketika kita marah kita bisa membanting, ketika kita marah kita bisa memukul. Tapi mungkin yang kedua ini adalah hal yang hebat. Apa itu? Marah secara konstruktif. Apa bedanya? Kalau orang dikatakan marah secara destruktif, dia marah-marah dan marah itu melukai orang lain. Tapi konstruktif itu yang sangat dibutuhkan oleh orang Kristen. Apa itu? Kalau kita marah, maka kita bisa memfasilitasi perasaan kita. Misalnya mengatakan, saya tidak setuju, saya merasa terlukai. Kamu tahu enggak kira-kira apa yang saya rasakan ketika kamu mengungkapkan hal yang tidak benar? Itu adalah contoh-contoh marah yang konstruktif. Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, marah yang destruktif biasanya itu melukai bagi orang lain, tapi dengar baik itu juga melukai kita. Apa sih dampak daripada marah? Yang pertama, marah itu bisa menyebabkan kita menjadi stres. Itu adalah efek daripada marah. Kita akan bisa rasakan ketika memang amarah kita mulai reda, maka kita akan merasakan ada perasaan yang bersalah, guilty feeling, dan itu sangat banyak memacu banyak penyakit. Saya pernah berbicara dengan seorang yang memiliki riwayat hidup diabetes. Ketika dia memang marah, ketika dia memang stres, itu sangat memacu juga kadar gula darahnya akan naik. Jadi dampak pertama daripada marah kita itu adalah stres. Yang kedua itu penyakit jantung. Kalau kita marah, kita bisa rasakan bahwa denyut jantung kita itu akan dipercepat, dan kemudian itu terus akan meningkat, dan kemudian kalau memang itu berlanjut, itu bisa juga membuat kita mengalami gangguan sakit jantung. Yang ketiga, dampak daripada marah, efek daripada marah itu juga bisa membuat kita mengalami gangguan tidur. Ada begitu banyak orang di dunia pada saat ini sedang menghadapi apa yang disebut dengan insomnia, gangguan tidur.
Dia selalu mengingat apa yang buruk, apa yang tidak baik. Dia mengingat bagaimana dia marah. Ada juga mungkin perasaan menyesal, ada juga perasaan bersalah, dan itu yang menjadi teman tidurnya sepanjang malam. Kalau itu diperpanjang, kita bisa rasakan bagaimana tersiksanya tubuh kita. Kita membutuhkan waktu untuk istirahat. Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hal yang keempat, kalau memang kemarahan kita itu adalah kemarahan yang destruktif, itu juga bisa menyebabkan kita mengalami tekanan darah tinggi, ya. Jadi kita yang sudah memang punya riwayat darah tinggi, tolong dijaga hati dan perasaan, begitu ya. Karena apa? Karena memang marah ini juga sangat berkaitan dengan tensi kita, temperamen kita, yang membuat kita itu akhirnya memiliki gangguan hipertensi. Dan hipertensi biasanya berkaitan dengan jantung kita. Yang kelima, marah juga bisa menyebabkan gangguan pada pernapasan. Mungkin kita juga terengah-engah. Bahkan suara kita dengan tone yang begitu tinggi bisa menyebabkan apa? Paru-paru kita juga akan terganggu. Kalau paru terganggu, otomatis pernapasan kita juga akan terganggu. Yang keenam, ketika kita marah dan selesai, ada kemungkinan kita juga akan mengalami gangguan di seputar sakit kepala. Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ada begitu banyak ya dampak daripada kemarahan. Dan yang ketujuh itu juga bisa kita menghadapi satu gangguan stroke. Nah, kalau kita lihat saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, efek negatif daripada marah yang destruktif itu, maka kita tentu perlu menjaga hati dan perasaan kita. Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sehingga memang penting sekali untuk kita ada latihan untuk mendengar. Tapi yang paling penting daripada semua itu yang digambarkan dalam ayat ke-21 itu adalah apa? Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak, dan terimalah dengan lemah lembut yang tertanam dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, satu hal yang sangat luar biasa, untuk meredakan marah itu terapinya nggak susah. Kalau kita setia merenungkan firman Allah, dalam teks ini dikatakan, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan dari kejahatan yang begitu banyak, dan terimalah dengan lemah lembut firman Tuhan. Saya pernah berbicara dengan seseorang, dan dia memberi kesaksian yang begitu hebat. Bapak pendeta, saya dulu orangnya sangat temperamen, saya itu sangat emosional, saya gampang sekali terpancing untuk marah. Sebab apa? Di pikiran saya semua negatif. Ketika orang berbicara, saya tidak punya kemampuan dengar yang baik, saya tidak punya kemampuan untuk ability to listen. Tapi kemudian saya berubah, saya baca Alkitab, saya coba renungkan, saya banyak bermeditasi dengan renungan kitab suci, dan kemudian saya semakin menikmati hidup. Otak saya penuh dengan hal yang positif, dan kemudian marah saya juga mulai mengalami penurunan. Wajar kalau Alkitab itu bilang, yang berbahagia itu adalah orang yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Kita tidak diminta oleh Tuhan hanya untuk mendengar, tapi juga melakukan. Itu hebatnya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mau bebas dari marah yang betul-betul membuat orang juga mengalami luka batin, dan kita juga tidak merasa satisfied dalam hidup, satu hal yang perlu kita ubah dalam diri kita, yakni apa? Kita perlu
untuk berinteraksi bersama dengan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mendengar membutuhkan sebuah latihan. Marilah kita mendengarkan apa yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan. Marilah kita mencoba untuk mendengar dengan melibatkan seluruh aspek hidup kita, memakai intelektual kita, cara berpikir kita, mencoba untuk merasakan ketika orang berbicara, sehingga apa? Sehingga saudara, hidup kita terasa lebih nikmat. Dalam ilmu mendengarkan, maka yang mendengarkan tidak hanya kuping, itu hebatnya, tapi mata juga adalah mata yang mendengarkan, hidung juga adalah hidung yang mendengarkan. Dan kemudian secara totalitas kita melibatkan organ tubuh kita untuk mendengarkan. Mungkin kita bertanya, bagaimana mata kita bisa mendengar? Tentu dong, ketika kita melihat wajah seseorang itu muram, maka mata kita mengatakan mungkin orang itu sedang punya persoalan. Itu yang didengar oleh mata kita, untuk kita olah dalam pikiran kita, untuk bisa kita rasakan di perasaan kita. Mata adalah mata yang mendengarkan, bukan hanya mata yang melihat. Satu kali saya naik angkot dan saya melihat seorang ibu terus mengusap matanya. Dan kemudian saya tanya, "Ibu, saya melihat ibu dari tadi murung. Bolehkah ibu cerita tentang pergumulan apa yang sedang ibu hadapi saat ini?" Dan kemudian ibu itu menuturkan begitu banyak cerita kisah sedih. Bagaimana anaknya barusan saja ketabrak, dan kemudian dia harus pergi untuk melawatnya di rumah sakit, sementara suaminya juga sedang terkapar sakit di rumah. Dan kemudian dari seluruh pembicaraan, saya bisa merasakan bahwa dia membutuhkan pertolongan. Dan ketika saya mencoba untuk pick up feelingnya, dia betul-betul mencoba untuk mengeluarkan seluruh perasaannya. Dan itu sangat menolong dia. Mata yang mendengarkan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, luar biasa sekali. Ketika kita belajar firman Tuhan, maka kita juga akhirnya lepas daripada penyakit-penyakit negatif. Ketika kita belajar merenungkan firman Tuhan, maka skill kita dalam mendengarkan juga semakin lebih tajam. Dan ketika kita mendengarkan, maka kita juga akan lebih tenang. Silent is golden. Mendengarkan itu adalah emas. Lewat renungan ini saya meminta kita, yang pertama, mari kita mulai lebih banyak mendengar daripada berbicara. Lebih baik bagi kita untuk melakukan daripada banyak ngerumpi dan kemudian membicarakan hal-hal yang tidak penting, karena itu bisa mengurangi kinerja kita. Mari kita mendengarkan orang yang ada di sekitar kita. Bagi para istri, dengarkan suamimu, dengarkan anak-anak. Bagi para suami, dengarkan istrimu, dengarkan anak-anak. Bagi semua kita pengerja, mari kita dengarkan saudara-saudara kita. Supaya apa? Supaya kasih persaudaraan itu juga akan semakin erat. Hendaklah engkau cepat untuk mendengar, tapi lambat untuk berkata-kata. Amin, kita berdoa. Bersyukur Bapa dalam surga, hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Teguhkan kami, kuatkan kami, supaya kami
betul-betul menjadi pribadi yang mendengarkan secara utuh, melibatkan pikiran kami, melibatkan perasaan kami. Mata kami menjadi mata yang mendengarkan, hidung kami menjadi hidung yang mendengarkan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Inilah doa dan permohonan kami sebab di dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita memohon urapan dari Tuhan untuk kita lakukan dalam pelayanan kita 1 minggu ke depan. Mari kita oleskan minyak di kepala kita. Tuhan, urapi kepala kami Tuhan, supaya pikiran kami selaras dengan pikiran Kristus, sehingga kami mampu melakukan tugas dan tanggung jawab kami dengan setia dan taat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang di surga. Mari kita oleskan minyak di kedua telinga kita. Urapi kedua telinga kami Tuhan, supaya kami peka untuk mendengar suara Tuhan, dan kami bisa membedakan suara dunia ini dan suara Tuhan. Terima kasih Bapa yang di surga. Mari kita oleskan minyak di kedua mata kita. Urapi kedua mata kami Tuhan, supaya kami tetap fokus memandang kepada kemuliaan Tuhan, dan memandang begitu banyak tuaian yang siap untuk dituai, dibawa kepada Tuhan, sehingga mereka memperoleh keselamatan yang datangnya daripada Tuhan. Terima kasih Bapa yang di surga. Mari kita oleskan minyak di hidung kita. Urapi hidung kami Tuhan, supaya kami bisa membedakan mana roh dari dunia ini dan mana roh yang datangnya daripada Tuhan. Terima kasih Bapa yang di surga. Mari kita oleskan minyak di mulut lidah bibir kita. Urapi mulut lidah bibir kami Tuhan, supaya kami bisa senantiasa mengatakan kata-kata berkat. Segala kata-kata kutuk kami tolak di dalam nama Yesus. Kami akan memperkatakan kata-kata shalom kepada setiap orang yang kami jumpai. Terima kasih Bapa yang di surga. Mari kita oleskan minyak di tengkuk kita, di otak kecil kita. Segala memori-memori buruk yang pernah kami alami di dalam kehidupan kami, memori-memori itu dihapus di dalam nama Yesus. Memori yang indah bersekutu dengan Tuhan, itulah yang ada di memori kami. Terima kasih Bapa yang di surga. Mari kita oleskan minyak di kedua tangan kita. Urapi kedua tangan kami Tuhan, supaya kami siap untuk melayani setiap orang yang membutuhkan pertolongan, yang membutuhkan topangan. Terima kasih Bapa yang di surga. Mari kita oleskan minyak di hati kita. Urapi hati kami Tuhan, supaya hati kami seperti hati-Mu Yesus, yang penuh dengan belas kasihan, yang senantiasa siap untuk melayani setiap orang yang membutuhkan pertolongan. Terima kasih Bapa yang di surga. Mari kita oleskan minyak di pusar kita. Urapi pusar kami Tuhan, supaya setiap kutuk-kutuk ataupun penyembahan-penyembahan berhala dari nenek moyang kami semuanya diputuskan di dalam nama Yesus. Kutuk diubah menjadi berkat. Terima kasih Bapa yang di surga. Mari kita oleskan minyak di kedua kaki kita. Urapi kaki kami Tuhan, supaya kami siap melangkah kemana Tuhan utus kami untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang di surga. Mari kita oleskan minyak di tumit kita. Urapi tumit kami Tuhan, supaya setiap kami melayani begitu banyak intimidasi iblis dan roh-roh jahat, penguasa-penguasa di udara, kami tolak kuasanya dan kami kebaskan di dalam nama Yesus. Kami tidak ada serangan balik, kami aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa yang di surga. Kami sudah menerima urapan Tuhan. Engkau sudah mengurapi kami dari ujung-ujung kepala sampai ke ujung kaki kami, dan kami siap untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kami 1 minggu ke depan. Di dalam nama Bapa, di dalam nama Yesus, di dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia, dan roh-roh yang jahat di udara. Untuk itu, mari kita mempersiapkan diri kita dengan memakai perlengkapan senjata Allah. Berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju cirah keadilan, berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Pergunakanlah perisai iman untuk memadamkan panah api dari si jahat. Pergunakanlah ketopong keselamatan dengan pedang roh Allah, yaitu firman Tuhan. Mari kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima ketujuh roh Allah. Roh Tuhan ada padaku, roh hikmat ada padaku, roh pengertian ada padaku, roh nasihat ada padaku,
roh keperkasaan ada padaku, roh pengenalan akan Tuhan ada padaku, roh takut akan Tuhan ada padaku. Ketujuh roh Allah ada padaku. Oleh sebab itu, aku percaya Yesus akan mengurapi aku, dan aku akan menyerukan nama Yesus sebanyak 7 kali. Yesus, 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 Yesus. Bersama Yesus tak ada yang sukar. Bersama Yesus kami lakukan perkara besar. Kami mau memuji, bersorak-sorai, serta mengagungkan nama Haleluya sebanyak 4 kali. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Sama-sama berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur dan mengucap terima kasih kepada-Mu Bapa atas penyertaan-Mu dalam ibadah pengerja kami yang kami lakukan. Bapa yang baik, tetap tuntun kami, tetap bimbing kami Bapa, supaya selalu memuji, menyembah nama Bapa di sorga. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus atas penyertaan-Mu dalam ibadah kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin.